Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Abad ke-20 Habib Ali Al-Habsyi Kuita. Bagi yang nggak tahu, apa banyak orang Betawi di Solo. Kalau banyak, alhamdulillah nggak pernah terputus dengan akar sejarah mereka. 21, kalau Arab ada apa enggak? Kelihatannya Habib sekarang diganti oleh Satria Baja Hitam. Orang Batak biar kelihatannya kasar, tapi sebenarnya dia juga punya kehalusannya sendiri. Ya, yang susah kan yang kalau yang dengar itu makhluk lain. Ada anjing kalah bertanding kurus begitu, nggak kuat berlari di kanidro, didatangi oleh pemiliknya, dibisikin, langsung dia lari balapin semua. Nah, ditanya, tadi bapak bisik apa sama dia? Saya bisik, belakang Anda ada Batak. Ini guyon ya, jangan dianggap serius. Itu akan ketemu dengan presiden. Itu namanya dia memperkosa saya. Yang saya cuma satu, tarifnya berapa? Itu aja. Termasuk dia sendiri. Tadinya nggak pakai tarif, sekarang kan itu pakai tarif. Apa? Oh, tarifnya kau Taufik. Taufik mau ketemu saya, tarifnya $300.000. 350. 2 juta dolar. Presiden $2 juta, presiden $1,5 juta. Tahu kenapa sebabnya saya pasang itu? Supaya nggak mau ketemu kan? Masa ketemu kok bayar duit. Jadi cara lain untuk menjawab Amin Rais $350.000 sama Akbar Tanjung. Setuju lah. Berarti Gus Dur tidak mau bertemu dengan mereka. Nah, alhamdulillah Anda sadar. Saya dengan istri makan malam dengan Pak Trisno dan istri, Pak Edi Sudrajat dan istri di Bali. Lalu saya katakan pada Pak Tri, Pak Tri katanya ganti nama. Langsung kena jebakan maklum larang. Urus-urus saja, nggak ngerti kalau orang kerja. Langsung tak ganti nama. Kalau saya ganti nama, ganti apa? Lah kan? Saya bilang, ya gantinya Trisno. Itu tadi celotehan berkelas ala Gus Dur. Mungkin bagi kami wartawan, kami senang dengan celotehan Gus Dur karena gampang membuat headline-nya. Begitu Pak Wimar. Nah, saya mau ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, pernah nggak sih Gus Dur itu dimarahi orang yang dikata-katainya dalam lelucon itu? Kalau di depan beliau tidak ada yang berani. Tidak berani. Kalau sudah berhadapan dengan beliau, semuanya segan. Jadi beliau sendiri mengatakan yang beliau segan itu sudah pada wafat. Kiai Haji Ali Maksum Krafyak, Kiai Ahmad Siddiq, yang Rois Am itu dua orang aja yang beliau segan. Satu lagi Kiai Mahrus Ali juga sudah wafat. Selebihnya nggak dipandang. Selebihnya nggak pernah diperhitungkan. Termasuk Pak Kiai ya? Iya, kalau saya. Beliau itu guru saya. Oh, gitu ya? Guru saya dalam arti memahami diri saya sendiri. Bukan secara verbal, secara formal dia baca kitab saya diajarin, tidak. Tapi beliaulah yang meluruskan atau menempatkan saya pada tempat yang. Siapa orang yang paling dipatuhi Gus Dur? Pak Kiai. Ganti-ganti. Jadi berganti-ganti. Tergantung apa? Ya, yang masih ada barangkali Habib Lutfi Pekalongan, ya Mbah Lim yang dari Klaten, Kiai Son Haji Kebumen sudah meninggal, ya itu aja yang saya tahu. Tapi beliau kan tidak serta-merta menerima apa. Ada ngeyelnya dulu Ya ya? enggak, beliau sendiri yang menseleksi nanti. Oh gitu ya? Baik. Misalkan ada kiai datang mengatakan tadi malam saya salat istikharah kemudian mimpi begini-begini, itu enggak terus langsung beliau menerima. Beliau seleksi lah, karena
masukannya banyak sekali nih. Semua kiai mengaku tadi malam dapat isyarat, dapat alat. Ada wasiat segala macam ya. Jadi oleh karena itu beliau pun harus pandai-pandai menseleksi masukan-masukan dari kiai. Itu tugasnya Mas Sulaiman menseleksi orang-orang untuk bisa dekat dengan Gus Dur gimana, Mas? Kalau beliau sih prinsipnya pesan ke kita sama pengawal bahwa setiap tamu tidak boleh dihalang-halangi, jadi bebas saja ketemu. Kecuali mungkin tamu-tamu waktu itu partai ya, kira-kira Bu. PKB maksudnya? Iya. Jadi jangan sampai pada akhirnya PAC atau pengurus paling bawah itu langsung. Katanya kalau ngomongin soal PKB atau menerima tamu terkait dengan PKB, tensinya gampang naik. Betul seperti itu? Iya, terkadang suka seperti itu. Cuma beliau juga kan nanti juga suka mencairkan sendiri suasana seperti itu. Artinya marah-marah sendiri, baik-baik sendiri gitu ya? Tentunya dengan sendiri gitu. Gampang tuh kesana sebenarnya. Gampang. Baik, kita akan melihat sebentar lagi ada foto Mas Sulaiman dengan Gus Dur. Sebentar lagi akan muncul di layar. Mas Sulaiman 9 tahun ya dengan Gus Dur ya. Setelah Gus Dur lengser, baru Mas Sulaiman jadi asisten. Asisten atau ajudan Mas atau pengawal? Ya saya sih mungkin ya apapun namanya nggak jelas sih, pasti keseharian beliau saya bantu ya, seperti keseharian beliau. Itu mulai dari makan, mulai dari bangun tidur. Bangun tidur. Pukul berapa Mas biasanya? Biasanya setelah beliau lengser beliau bangun setengah 4 atau jam 4. Nanti setelah itu sholat disambung dengan sholat subuh. Belum ya waktu itu masih belum azan subuh. Jadi makan buah, melon atau itu Anda siapin pagi-pagi buta itu? Biasanya kita malam, kita udah siapin, taruh kita taruh kulkas, pagi jadi kita tinggal siapin, sama kasih teh, setelah itu sambil makan belum nulis biasanya. Anda bangun jam berapa kalau Gus Dur bangun setengah 4 jam 4? Iya, justru saya dibangun di beliau biasanya. Kalau tidur paling malam jam berapa Gus Dur Mas? Ya bisa jam kadang-kadang ya kalau tergantung pulang dari mananya ya. Kalau lewat darat misalnya Jawa Barat itu kan bisa sampai subuh, bisa sampai Jakarta. Kalau acara di sana malam pengajian. Ya. Ini foto Mas Sulaiman dengan Gus Dur. Ya. Ini di mana Mas? Ini di Ciganjur. Di Ciganjur. Ya. Oke, ini di kantor PBNU. Iya. Sebegitu saatnya Gus Dur sambil tiduran, sambil angkat kaki, Mas Sulaiman lagi ngapain gitu? Itu beliau biasanya tolong bacain surat masuk gitu. Jadi ada proposal, ada surat undangan, ada surat segala macam itu. Ini lagi pijet ya? Ini pijet ini, tapi saya belum ikut kayaknya. Nah ini ulang tahun cucunya, mungkin di Jogja ini. Di Jogja ya? Iya. Nah ini foto Gus Dur muda ya? Iya. Sama Ibu Sinta muda. Ternyata Gus Dur romantis ya? Sangat. Nah ini foto waktu nikah. Iya. Baik, Pak Wimar, kalau kita melihat foto-foto tadi, apa yang ada di benak Mas Wimar tentang seorang Gus Dur dalam hubungan dengan Ibu Sinta Nuriyah, Pak Wimar? Ya itu keluarga yang saya kagumi, seperti saya katakan tidak pernah komplain. Padahal sebetulnya mereka tuh hidupnya sangat susah ya. Ibu Nur jelas setelah kecelakaan ya, itu sangat terbatas, ya. Tapi tidak pernah ngeluh. Saya aja sekarang susah jalan tuh suka ngomel-ngomel, suka marah. Tapi selama di situ dan saya hampir 12 jam sehari, Ibu Nur, Gus Dur tidak ada komplain. Bahkan mereka katanya kabar tidak pernah megang uang. Betul seperti itu? Setahu saya begitu, tapi saya tidak begitu terlibat dalam urusan begitu. Saya lebih banyak urusan ngomong apa gitu. Jadi juga kalau bicara mengenai politik waktu itu nggak ada dendam, lebih pada agak menertawakan dan mengasihani kalau ada orang yang mencoba melawan dia dengan alasan yang tidak tepat. Di mana saya udah panas, harus diapain ini orang? Ya tenang aja, sabar. Mereka juga akan sadar sendiri. Waktu akhirnya dia jatuh, saya bilang, "Loh, gimana jadi jatuh?" Ya memang kita tidak pernah berusaha untuk tetap jadi presiden, tapi kita berusaha untuk mempertahankan prinsip. Dan sampai saat terakhir prinsipnya tidak ada yang dikorbankan begitu. Itu yang saya sangat bangga. Mas Sulaiman, keseharian Gus Dur dengan Ibu Sinta itu seperti apa sebenarnya? Kabarnya tidak pernah megang uang, seperti Anda katakan tadi, tamunya banyak segala macam. Iya, beliau biasanya kalau pegang uang begitu langsung dikasih orang ketika orang itu butuh pertolongan. Makanya saya pernah nanya, "Pak, kenapa kok uangnya dikasihin orang gitu?" Dia bilang, "Ya kan terima kasih." "Apa itu Pak terima kasih?" "Ya saya nerima terus saya kasih." Gitu. Jadi ya saya pikir ya udahlah itu, saya pikir ya memang itu beliau seperti itu.
Paling besar Anda pernah terima berapa dari Gus Dur, Mas? Saya, Ngaku, Mas. ya, saya nerima paling besar waktu itu dari beliau itu ketika saya mau menikah ya, sekitar 15 juta waktu itu. Beliau Padahal bilang, Anda nikahnya diam-diam, nggak mau Gus Dur tahu ya iya, kalau saya masalah. coba untuk diam-diam, terus beliau malah nanya, kamu katanya mau menikah, kapan? Ya, belum tahu bulannya apa, Pak. Ya udah bulan Mei aja gitu. Nanti kamu ke kantor ya gitu. Terus saya memang ikut ke kantor, terus saya diajak ngomong, kamu nikah bulan Mei, terus nanti saya mau akadin, kamu pakai bahasa apa? Bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Wah, saya bilang, ya terserah apa aja deh. Akhirnya ya udah, nanti bahasa Arab. Kamu beli emas, kira-kira waktu saya beli emas 10 gram. Uangnya ini, nanti sisanya buat pesta. Nanti kalau saya ngomong begini, kamu jawabnya begini gitu. Kan bulan saya memang bukan santri sekali gitu. Akhirnya saya belajar, terus sama ketika senggang saya minta gimana Pak gitu, terus beliau begini-gini, saya jawab gini-gini. Dan pada hari haknya beliau sebetulnya ada acara di Jombang waktu itu. Beliau usahakan naik pesawat jam 6, terus sampai Jakarta langsung ke rumah mertua saya, jadi sampai rumah itu setengah 9. Beliau ngajak Pak Alwi, terus ngajak beberapa sahabatnya, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya tersendiri karena beliau bisa hadir dan mengangkatkan saya. Dan setelah anak Anda akan lahir pun perlu operasi sesar, juga Gus Dur membantu ya? Tentu perhatian beliau terhadap saya ataupun yang lain sangat besar. Waktu itu saya bilang, Pak besok saya izin karena istri saya mau lahiran. Oh gitu, kapan? Besok Pak. Jam berapa? Katanya harus operasi karena waktu itu udah di rumah sakit 2 hari tapi belum lahir. Ya udah kamu nanti berapa biayanya kabarin saya. Terus saya waktu itu lapor, waktu itu operasinya kira-kira 10 juta. Itu ditanggung semua sama Gus Dur? Iya, saya bilang berapa man gitu. Pak 10 juta. Beliau waktu itu punya uang baru 7 juta. Sisanya? Ya sisanya saya nggak minta, tapi saya udah sering dikasih jadi ya. Saya pikir udah ini pas. Baik saudara, kami akan segera kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami di Barometer.